Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya. Oke sobat, pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk berkunjung dan melihat-lihat ke salah satu kandang peternakan ayam petelur, di mana kandang ini juga adalah kandang terbesar di daerah saya. Kenapa saya katakan terbesar di daerah saya? Dikarenakan peternakan ini memiliki populasi ayam hingga puluhan ribu. Kemudian jumlah kandang juga yang lumayan banyak, sampai belasan. Dan kandang ayam peternakan ayam petelur di sini masih aktif produksi hingga saat ini. Sebelumnya saya sudah mengatakan di tab komunitas bahwasanya mulai saat ini hingga kedepannya saya akan fokus untuk membuat konten atau video tentang seputar peternakan, apapun itu ya. Jadi dukung terus channel ini agar bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama saya, dan bisa saya kembangkan ke depannya lebih baik lagi. Oke sobat ternak, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di lokasi peternakan ayam petelur. Dan saat ini saya berada di kawasan kandang produksi, di mana kandang produksi ini masih aktif sejak 8 tahun yang lalu. Mengenal singkat sejarah ayam petelur. Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Tahun demi tahun, ayam hutan dari wilayah dunia diseleksi secara ketat oleh para pakar. Arah seleksi ditujukan pada produksi yang banyak, karena ayam hutan tadi dapat diambil telurnya dan dagingnya. Maka arah dari produksi yang banyak dalam seleksi tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler. Sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Selain itu, seleksi juga diarahkan pada warna kulit telur hingga kemudian dikenal ayam petelur putih dan ayam petelur coklat. Persilangan dan seleksi itu dilakukan cukup lama hingga menghasilkan ayam petelur seperti yang ada sekarang ini. Dalam setiap kali persilangan, sifat jelek dibuang dan sifat baik dipertahankan. Kemudian terus dimurnikan. Inilah yang kemudian dikenal dengan ayam petelur unggul. Ayam semacam ini masih bisa dijumpai di tahun 1950-an yang dipelihara oleh beberapa orang penggemar ayam. Hingga akhir periode 1980-an, orang Indonesia tidak banyak mengenal klasifikasi ayam. Ketika itu, sifat ayam dianggap seperti ayam kampung saja. Bila telurnya enak dimakan, maka dagingnya juga enak dimakan. Itulah seperti orang zaman dulu. Namun, pendapat itu ternyata tidak benar. Ayam negeri atau ayam ras ini ternyata bertelur banyak tetapi tidak enak dagingnya. Antipati orang terhadap daging ayam ras cukup lama hingga menjelang akhir periode 1990-an. Ketika itu, mulai merebaknya peternakan ayam broiler
yang memang khusus untuk daging. Sementara ayam petelur dwiguna atau yang disebut ayam petelur coklat mulai menjamur pula. Disinilah masyarakat mulai sadar bahwa ayam ras mempunyai klasifikasi sebagai petelur handal dan pedaging yang enak. Mulai terjadi pula persaingan tajam antara telur dan daging ayam ras dengan telur dan daging ayam kampung. Sementara itu, telur ayam ras coklat mulai di atas angin. Sedangkan telur ayam kampung mulai terpuruk pada penggunaan resep makanan tradisional saja. Persaingan inilah yang menandakan maraknya peternakan ayam petelur. Ayam kampung memang bertelur dan dagingnya dapat dimakan, tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai ayam dwiguna secara komersial atau unggul. Penyebabnya adalah dasar genetis antara ayam kampung dan ayam ras petelur dwiguna itu memang berbeda jauh. Ayam kampung dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa baiknya, sehingga ayam kampung dapat mengantisipasi perubahan iklim dengan baik dibandingkan ayam ras. Hanya kemampuan genetisnya yang membedakan produksi kedua ayam ini, walaupun ayam ras itu juga berasal dari ayam liar di Asia dan Afrika. Dengan mengingat sejarah ayam petelur, kita lebih terpacu untuk mengembangkan produksi telur bukan hanya ayam ras, tetapi juga ayam kampung. Tentu saja membuat kita memperhatikan seluk-beluk pemeliharaannya sekaligus mengantisipasi penyakit yang mengintai. Fokus bahasan InfoVet edisi ini adalah penurunan produksi telur yang disebabkan oleh penyakit infeksius terutama ND, EDS, dan IB. Untuk itu, ada baiknya kita kembali mengenang bagaimana munculnya ayam petelur bagi manusia. Halo sahabat ternak, buat kalian yang ingin memulai usaha di bidang peternakan ayam petelur, ada baiknya sebelum kalian memulai harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Di antaranya, pilih jenis ayam yang akan dibudidayakan. Yang kedua, pemilihan lokasi. Yang ketiga, pembibitan ayam petelur. Keempat, penggunaan kandang ayam. Kelima, pemberian pakan ayam. Keenam, pemberian minum. Ketujuh, kebersihan kandang ayam. Kedelapan, pemberian vaksin. 9, pemberian probiotik. Yang ke-10, panen atau afkir. Dan yang terakhir adalah lakukan pembukuan untuk bahan evaluasi. Oke sahabat ternak, jadi itulah pembahasan dari saya tentang sejarah singkat ayam petelur. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami. Dan untuk kedepannya saya akan membuat video tentang ayam petelur, mulai dari pembibitan atau pembesaran DOC, pemberian pakan, minum, vitamin, dan juga vaksin. Dari waktunya hingga sampai caranya bagaimana nanti akan saya buatkan videonya. Untuk itu, buat kalian dukung terus channel ini dan share sebanyak-banyaknya, karena berbagi ilmu itu indah. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita sambung lagi nanti di lain waktu. Saya pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sukses.